Baik, Assalamualaikum. Berjumpa kembali para pecinta keadilan. Salam cinta dan keadilan. Kenapa cinta dan keadilan sering disebut tetapi tidak bisa didefinisikan? Itulah cinta dan juga keadilan. Sering diucapkan tetapi tidak mudah didapatkan. Karena hari ini kebetulan saya harus menerima tamu dari luar kota. Jadi sejak 18 Maret baru kali ini saya di kampus kembali, di kantor kembali. Karena kita punya waktu sedikit, saya rasa cukup jika kita mendiskusikan beberapa hal yang layak untuk didiskusikan. Yang paling marak dalam perkembangan WFH ini, ketika semua orang bekerja di rumah, ketika semua orang bekerja jarak jauh, apa yang paling banyak kemudian digunakan adalah media online. Kemudian mereka mayoritas semakin berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kreatif dalam menciptakan konten-konten online. YouTuber dan lain sebagainya tidak berhenti membuat karya, mereka terus membuat karya. Bahkan saking kreatifnya beberapa YouTuber di dunia di saat COVID ini banyak juga yang terjerat hukum pidana. Ferdian Paleka dengan konten sampahnya, literally, kemudian berujung di penjara. Banyak orang tidak suka ketika Ferdian Paleka melakukan hal tersebut. Dengan konten online yang sama, orang tidak suka dengan apa yang dilakukan terhadap Ferdian Paleka di dalam rumah tahanan. Kenapa? Karena sekarang kita berada di era peradilan netizen. Netizen yang maha benar dengan segala komennya memberikan komentar-komentar yang kemudian didukung, di-retweet, di-reply, dan lain sebagainya, menciptakan animo yang sama. Mereka berpendapat sesuatu yang sama sehingga menghakimi sesuatu sebelum pengadilan yang sesungguhnya. Apakah itu dibenarkan? Apakah itu diperbolehkan? Sudah banyak terjadi. Tidak selalu peradilan netizen itu dimenangkan oleh pengadilan. Contoh jika saudara masih ingat kasus Omni Internasional. Kasus Omni Internasional melawan Prita Mulyasari. Kenapa saya sebutkan nama lengkap? Karena sudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Walaupun sudah sampai putusan PK. Pada kasus tersebut, Prita Mulyasari yang mengomentari di sosial medianya karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Omni dan lain sebagainya, Omni menggugat secara perdata dan melaporkan secara pidana. Perdata menggunakan perbuatan melawan hukum 1365, kemudian pidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Padahal Undang-Undang ITE waktu kasus Prita ini baru dibentuk setelah 1 tahun. Langsung digunakan. Dalam kasusnya, Prita dipidana sampai putusan kasasi. Walaupun kemudian Prita menggugat pakai PK, di mana kemudian hakim sepakat, oke, good, ini masuk ke dalam wilayah, bukan dalam wilayah hukum pidana. Karena memang ada hal-hal tertentu yang dipertimbangkan dalam konteks tersebut. Sekalipun netizen sejak awal kasus mendukung Prita. Jadi peradilan netizen sejak awal mendukung Prita. Tetapi tetap pengadilan memenangkan Omni di beberapa kasus. Walaupun di akhirnya dengan koin untuk Prita tersebut dimenangkan. Itu satu hal. Kalau kita melihat kasus lain yang unik juga adalah kasus Basuki Cahayapurnama atau kasus Ahok. Ahok cukup beredar walaupun undang-undang penistaan agama yang dipakai untuk Ahok, tetapi menarik karena konten tersebut adalah konten elektronik, informasi elektronik yang disampaikan dalam akun Facebook Buniani. Ahok dijerat pakai pasal 156A Undang-Undang Penistaan Agama KUHP, yaitu penistaan agama. Buniani juga dijerat karena dianggap merubah redaksi yang tidak disebutkan oleh Ahok, kemudian dijerat dengan SARA di dalam pasal 28 Undang-Undang ITE. Dua-duanya kena. Peradilan netizen mengadili yang mana? Pengadilan netizen tidak jelas dalam konteks ini. Ada yang membela Ahok, ada yang juga tidak, ada yang sampai demo, dan lain sebagainya. Konteks tersebut juga menjadikan bahwa peradilan netizen cukup berpengaruh. Kalau tidak ada demo 212, pertanyaannya apakah akan diproses secara hukum? Saya juga tidak tahu. Tetapi memiliki dampak dan pengaruh yang cukup kuat, saya rasa.
Lalu Buniani kenapa? Karena di situ juga ada peradilan netizen juga yang mengatakan bahwa Buniani harusnya bertanggung jawab. Apakah betul? Apakah dibela dan lain sebagainya? Banyak yang membela juga, tetapi tetap diproses. Kalau misalkan kita merujuk pada Ferdian Paleka, Ferdian Paleka juga dikenakan pasal 27 ayat 3, tetapi tidak hanya itu, dia dikenakan pasal yang berakibat pada kerugian delik material, sehingga ancaman pidana yang tadinya hanya 4 tahun dalam kasus Ferdian Paleka bisa menjadi 12 tahun. Menarik, karena ternyata orang-orang yang diberikan hal tersebut juga rugi. Siapa saja yang rugi? Saudara juga rugi menonton konten tersebut, rugi kuota saudara, sekalipun itu mungkin gratis atau nyolong wifi orang, tetapi rugi semuanya. YouTube juga rugi memuat itu dan dibenci banyak orang, ya siapapun itu rugi. Walaupun dalam hukum pidana sebenarnya lebih baik kerugian material yang bisa kita buktikan, misalkan kuota yang terbuang dan lain sebagainya. Dari hal ini kita bisa belajar sebenarnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008 yang kemudian dirubah tahun 2016 sebagian, pada dasarnya lahir itu untuk mengejar perkembangan zaman, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat European Union, ya, dalam Convention on Cybercrime di European Union, mereka mengatur ada 4 jenis sebenarnya kejahatan, 4 klasifikasi kejahatan cyber atau cybercrime. Yang pertama adalah offenses against confidentiality, integrity, and availability of the computer data. Ini yang pertama, ini sangat teknologi. Yang kedua, dia bisa computer-related offenses. Jadi kejahatan-kejahatan yang menggunakan komputer. Dia bisa hacking, interception, dan lain sebagainya. Yang ketiga, content-related offenses. Atau yang berkaitan dengan konten atau isinya. Yang terakhir adalah offenses related to infringements. Atau pelanggaran-pelanggaran haki, misalkan bajakan, dan lain sebagainya. Atau streaming yang tidak legal, itu masuk ke dalam keempat. Pada dasarnya Indonesia, Undang-Undang ITE mengatur keempat-empatnya. Walaupun dalam Undang-Undang ITE yang infringements, saya rasa pelanggaran hak cipta, ini masih merujuk pada hak cipta atau hak merek atau paten yang berada pada undang-undang lainnya. Jadi Undang-Undang ITE paling tidak punya 3. Computer related offenses, kejahatan terhadap interceptions juga, dan yang terakhir adalah content related offenses. Sebenarnya harusnya Undang-Undang ITE yang dia bersifat sangat teknologi, dia itu menjerat lebih kepada kejahatan-kejahatan komputer tadi. Tetapi dalam prakteknya, Undang-Undang ITE lebih banyak menjerat kejahatan konvensional yang dilakukan dengan cara yang modern. Jadi kejahatan konvensional yang dilakukan dengan cara kontemporer. Penghinaan, saudara menghina orang, jelek lu. Sudah ada sejak zaman dulu. Ya, bahkan iblis sudah menghina Nabi Adam sudah sejak zaman dulu. Ya. Tetapi kejahatan tersebut kemudian bisa dilakukan melalui media sosial. Saya kemarin ada bikin konten, seminar, ya. Kalau misalkan saudara memperhatikan, saya bikin komentar tertentu dibilang, wah, bodoh sekali saudara. Saudara tidak punya akhlak. Dengan satu poster saja saya bisa dinilai tidak memiliki akhlak. Apakah mereka ini lebih hebat daripada malaikat? Nah, saya juga tidak tahu. Tapi bisa jadi lebih hebat daripada malaikat. Karena malaikat tidak bisa komen. Nah, di Facebook. Jadi pada dasarnya memang penghinaan ini develop. Contoh juga asusila. Tindakan asusila yang tadinya bisa dilakukan di luar di dunia umum. Jadi saudara bisa melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya secara offline. Kemudian kalau dilakukan secara online, cuma beda medianya aja. Jadi ada yang melakukan tindakan asusila secara offline dan online. Walaupun mayoritas masih lebih suka yang offline mungkin. Saya juga tidak tahu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi yang menjadi permasalahan adalah Undang-Undang ITE tidak lagi menjerat teknologi, tetapi dia sudah menjerat juga kejahatan konvensional yang dilakukan dengan teknologi. Dan itu lebih banyak. Secara penelitian, Kabar Reskrim menunjukkan data 80% ke atas itu menggunakan pasal 27 yang berarti content related offenses. Pasal 27 itu kan ada 4 ayat, ya. Ayat pertama itu tentang konten asusila. Kalau kalian kirim konten asusila nih, pornografi dan lain sebagainya, kena 27 ayat 1. Kedua, konten perjudian. Kalau saudara judi dan lain sebagainya melalui online, itu juga kena pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, penghinaan yang paling sering dipakai. Kasus berita dan lain sebagainya. Itu menggunakan 27 ayat 3. Atau yang keempat, konten pemerasan. Jadi kok saudara mengancam-ancam, jika saudara tidak mengirim pesan ini, maka 10 saudara
10 teman saudara akan meninggal. Seperti itu misalkan. Kadang-kadang aneh juga ya, ada yang percaya. Nah itu seperti itu. Jika menggunakan konten-konten tersebut akan dia masuk fase konten. Ini yang harusnya lebih hati-hati. Ini yang harusnya hati-hati. Baik konten kreator ataupun sekedar komentator harus hati-hati terhadap pasal-pasal ini. Sebenarnya nilai dari content related offenses ini apa? Tujuannya apa? Agar saudara lebih beretika menggunakan sosial media. Sedikit klarifikasi, kenapa saya kemudian mundur dari pembicara pada suatu diskusi kontroversi yang terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena saya tidak suka kontroversi. Ketika itu sudah menjadi kontroversi dan melibatkan institusi dan lain sebagainya, lebih baik saya mundur. Lebih baik lebih baik menghindari kemudorotan daripada mengambil suatu manfaat. Jadi saya lebih baik mundur saja daripada ribut. Ini adalah bentuk kehati-hatian saya. Karena kadang kita merasa itu tidak berbahaya bagi kita, tetapi berbahaya bagi orang ketika kita membuat suatu konten sosial media. Apa yang ada di kepala Ferdian Paleka membuat konten sampah? Mungkin awalnya dikira seru-seruan aja, ternyata banyak sekali yang membenci. Karena mungkin dia tidak memiliki awareness yang sama dengan kita. Nah itu yang harus hati-hati. Kita harus mencoba dulu, apakah ini kira-kira melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau tidak. Baik sebagai content creator, ataupun sebagai komentator. Banyak juga komentator yang masuk ke pidana. Kemarin ada yang menghina anaknya Deddy Corbuzier misalkan di dalam konten sosial media. Dia hanya komentator, tidak memiliki prestasi apa-apa, tidak bisa memiliki kreativitas apapun, tapi dia tetap dipidana karena dia komentar. Ya, jarimu harimaumu dalam konteks ini. Jadi itu yang saya tekankan di sini, karena 80% itu lebih kepada content related offenses, dan itu hukum yang ada kita saat ini. Kita sebaiknya lebih banyak memperbaiki hukum ini ke depan, tetapi yang harus dipelajari, nilai filosofis yang harus kita ambil, baik sebagai content creator maupun sebagai komentator saja, hati-hatilah. Misalkan ada orang dibully, ya kemarin ada kasus pembulian di Kalimantan. Woi, jangan bully anak itu, dasar bodoh kau. Janganlah membuli, janganlah menghentikan bulian dengan bulian. Ini juga adalah konteks penting. Jangan sampai saudara melakukan perbuatan pidana juga karena ada orang lain melakukan perbuatan pidana. Boleh jika dalam konteks pembelaan terpaksa, tapi dalam konteks komentar sebenarnya bisa dijaga juga, saudara. Itu tidak membenarkan, tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum ketika saudara berkomentar buruk terhadap orang lain. Ferdian Paleka, Ferdian Paleka, dan lain sebagainya. Kalian tuh punya otak gak sih? Beli dulu di rumah makan Padang gitu. Misalkan, itu kan sesuatu yang sebenarnya menghina juga, memenuhi pasal 27 ayat 3 juga, jadi harus lebih banyak hati-hati. Oke, begitu guys. Saya rasa para pecinta keadilan bisa lebih memahami dan lebih hati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Terima kasih. Salam keadilan.